Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 10 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mau dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 10 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 9 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Badas Pang Han melawan Yuan Jiangkong. Saat pertarungan ini ditujukan Pang Han untuk memberikan pelajaran kepada Yuan Jiangkong terkait tindakan cupunya di Gurun Han Hai waktu itu, yang menyebabkan para murid seperguruan sekte termasuk seniormu, Mokat. Yang mana setelah memberikan pelajaran berbaku hantaman kepada Yuan Jiangkong, Pang Han tak memiliki niatan untuk memokatkan senior cupu itu, melainkan ia hanya ingin senior cupu itu memahami apa itu arti teman seperguruan. Serta di kemudian hari, jika dirinya melakukan tindakan cupunya ini lagi, Pang Han pun mengancam akan menanduknya lagi, yang memungkinkan hal itu dipastikan membuatnya hanya tinggal nama. Sementara itu di lain sisi, Ketua Sekte Peng Bayu dan Tetua Tianxing membahas tentang pertarungan antara Pang Han dan Yuan Jiangkong. Saat Tetua Sekte Peng Bayu menyarankan Tetua Tianxing untuk mengurusi permasalahan di antara keduanya, namun buru-buru memberikan keadilan kepada Yuan Jiangkong, Tetua Tianxing pun memilih mengabaikan permasalahan itu dan lebih fokus untuk mempersiapkan perang besar antara dewa dan iblis, sebab ia merasa disitulah para murid sekte akan mendapatkan ujian serta hukuman yang sebenarnya. Dan pada saat ini di TKP penjara sekte Yuhua, Jin Sitai pun merengek meminta bantuan kepada Jin Rili untuk membebaskan dirinya dari tempat ini dengan dalih akan menjaga bokapnya itu dari segala macam bahaya. Bahkan ia bersedia menjadi pemuda baik, alim dan rajin menabung yang tidak akan lagi mencari masalah dengan Pang Han. Namun Jin Rili yang ingin putra dungunya ini mendapatkan pelajaran dari hukumannya ini pun menolak permintaannya, sebab ia merasa penjara inilah adalah tempat yang cocok untuknya mengintrospeksi dirinya. Namun sebelum ending episode 9 ini berakhir, kita pun diperlihatkan Pang Han mempersiapkan ujian sesungguhnya dalam hidupnya, yaitu ujian untuk menjadi murid dalam. Dan dikarenakan ujian ini sudah akan dimulai dengan tantangan serta bahaya yang dipastikan ada di dalamnya, Pang Han pun berencana membawa pedang Hong Ye untuk menemaninya dalam ujian ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pang Han mempersiapkan semua hal untuk mengikuti ujian menjadi murid dalam, dengan berencana membawa pedang Hong Ye untuk menemaninya selama dirinya menjalani ujian ini, Pang Han terus memandangi pedang Hong Ye di tangannya untuk waktu yang lama, sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk memulihkan tubuhnya malam ini, dan juga melatih keterampilan yang sudah diajarkan Yan, guna persiapan esok mengikuti ujian menjadi murid dalam. Dan singkat cerita malam pun berlalu ketika keesokan paginya, hari di mana ujian menjadi murid dalam pun dimulai. Saat Pang Han bergegas menuju kuil Tiankong guna mengikuti ujian medan perang siluman dewa. Dan setelah sampai di depan gerbang kuil Tiankong, Pang Han pun segera disambut 4 penatua yang siap siaga berdiri di depan pintu gerbang dengan memintanya untuk menyerahkan kartu giok sebagai tanda bukti dirinya mengikuti ujian. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han dengan cepat menyerahkan kartu gioknya sebagai identitasnya mengikuti ujian ini, menyebabkan salah seorang penatua pun yang melihatnya segera mengambil kartu gioknya dengan mengamatinya sejenak, sebelum pada akhirnya ia pun mengangkat kartu giok itu. Saat itu segera berubah menjadi aura cahaya hijau yang menembaki pintu batu kuno kuil Tiankong. Dan setelah pintu batu kuno itu terbuka, suasana hampa pun segera bertiup di wajah Pang Han saat ia bisa melihat di depannya saat ini terpancar ruang hampa yang sama sekali tidak bisa dilihatnya mengenai tentang apakah isi di dalamnya. Namun baru saja keheranan ini terpancar di wajah Pang Han melihat ketidakjelasan di dalam ruang hampa di depannya ini, salah seorang penatua pun segera menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruang hampa ini sembari mengingatkannya mengenai tempat ini yang merupakan tempat diadakannya ujian medan perang siluman dewa.
yang mana dalam ujian ini Pang Han diberikan waktu selama 10 hari 10 malam untuk menantang tangan iblis dan mengasah kemampuan roh di dalam tubuhnya untuk menjadi seorang murid dalam. Tetapi jika dirinya tidak bisa menahan ujian ini, dipastikan kemungkinan dirinya akan mokat. Yang hal ini pun lantas menyebabkan para penatua itu menghimbau Pang Han untuk mengundurkan diri saja dari ujian yang dipenuhi tantangan dan bahaya ini. Tetapi di sini, Pang Han tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun dalam ujian medan perang siluman dewa ini. Malah sebaliknya ia menunjukkan kepercayaan diri tingkat tingginya akan dengan mulus berhasil melewati ujian siluman dewa ini. Menyebabkan keempat penatua yang melihatnya pun hanya bisa pasrah. Dengan segera salah satu penatua menyerahkan sebotol ramuan obat kepada Pang Han yang memiliki kegunaan untuk mempertahankan kekuatan fisiknya selama berada di ujian medan perang siluman dewa. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Pang Han tanpa basa-basi segera mengambil ramuan obat itu sembari menanggupkan tangannya ke arah keempat penatua, diikuti dengan ucapan terima kasih yang dilontarkannya. Sebelum pada akhirnya ia pun bergegas melangkah masuk ke pintu batu kuno. Sehingga pada saat yang sama, setelah masuk ke dalam pintu batu kuno, Pang Han pun merasakan dirinya sedang melangkah ke dalam jurang yang gelap, diikuti aura di tubuh yang berangsur naik turun. Tetapi di sini, Pang Han memilih mengabaikan semua masalah yang dialaminya ini dengan terus berjalan turun di dalam ruang hampa ini. Sebelum pada akhirnya, ia melihat pemandangan luar binasa di depan matanya. Yang mana di depannya saat ini terpampang dataran besar yang dipenuhi kawah, dengan langit dipenuhi warna hijau dihiasi bintang-bintang. Secara khusus, banyak bola batu besar juga bisa dilihat Pang Han menggantung di langit, yang menyebabkannya pun spontan menebak bahwa tempat ini merupakan medan perang siluman dewa. Dan setelah mengetahui tempat ini merupakan medan perang siluman dewa, Pang Han pun sontak merasakan dirinya sedang diasingkan dengan terus mengamati tempat ini menggunakan raut wajah pelangak pelongonya. Namun tidak lama, baru saja Pang Han memunculkan sifat bahlulnya ini, suara Yan pun tiba-tiba terdengar di dalam hatinya dengan memberitahukannya mengenai tempat ini yang merupakan langit di luar domain, yang mana di dalam tempat ini para murid pun dianjurkan untuk mengikuti peraturan yang ada di tempat ini. Tetapi dapat dipastikan mereka akan diasingkan di langit luar sekte, yang menyebabkan mereka pun tidak akan pernah merasakan dan kembali ke kehidupan kekal. Tempat ini juga merupakan tempatnya sarang iblis berkumpul untuk menghantui semua murid yang mengikuti ujian, terutama iblis luar angkasa yang menjadi momok menakutkan di dalam domain ini. Tetapi hal itu menurut Yan juga menguntungkan Pang Han saat dengan kekuatan tubuh Yama yang dimilikinya saat ini, dipastikan ia bisa saja menghabisi para iblis luar angkasa itu dan mendapatkan harta iblis yang kemungkinan akan menguntungkannya. Dan mendengar info yang diberikan Yan, Pang Han pun tidak terlalu menganggap serius hal itu. Malah sebaliknya ia segera memandangi dengan raut kebingungan di wajahnya ke padang pasir di belakangnya yang saat ini tidak terlihat sebiji pun para murid yang mengikuti ujian. Menyebabkannya pun menanyakan kepada Yan mengenai kemanakah gerangan mereka akan pergi sekarang, mengingat belum adanya sebiji pun murid yang terlihat di tempat ini. Yang hal ini pun lantas membuat Yan memberitahukan Pang Han bahwa sebab ia tidak melihat sebiji pun murid sedari tadi karena setiap murid yang mengikuti ujian medan perang iblis ini akan dikirim ke berbagai tempat berbeda selama ujian agar mereka memunculkan sifat mandiri dalam diri mereka tanpa mengharapkan secuil pun bala bantuan jika mereka sewaktu-waktu dihadapkan oleh sebiji iblis selama pertarungan solo mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Yan menyarankan Pang Han untuk memulihkan tubuhnya sejenak di tempat ini terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjelajahi tempat ini dan meraup banyak harta karun surga di dalamnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Pang Han baru saja memulai ritual pemulihan tubuhnya ini, secara mengejutkan saat ini di kejauhan, tanpa diduga sesosok wanita glowing tiba-tiba menghampirinya, yang ternyata sosok wanita glowing itu adalah Pang Qingsu. Setelah kemunculan sosok Pang Qingsu di hadapannya, Pang Han pun terus mengkanjutkan pelatihannya dengan mata tertutup, tanpa memfokuskan pandangannya sedikit pun untuk melihat murid sejati sekte Yuhua ini. Dan setelah pelatihannya sejenak, di bawah bayang-bayang Pang Qingsu, Pang Han pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ini karena ia dapat merasakan penampilan Pang Qingsu saat ini 180 derajat jauh berbeda dari Pang Qingsu yang dikenalnya. Dengan kali ini wajahnya tampak pucat dan juga rambut yang terurai layaknya kupu-kupu malam tanpa memegang sebiji pun senjata, terutama pedang yang dimilikinya. Namun baru saja Pang Han mengamati penampilan Pang Qingsu, suara terseduh-seduh plus menggoda Pang Qingsu pun tiba-tiba terdengar di telinganya, diikuti dengan janjinya yang akan bersedia menjadi pasangannya. Menyebabkan Pang Han pun spontan membuka kedua matanya dengan keterkejutan di wajahnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Pang Han masih menunjukkan raut terkejut di wajahnya melihat tindakan agak lain dari Pang Qingsu, ia juga merasakan keanehan pada murid sejati sekte Yuhua itu. Namun baru saja Pang Han merasakan keanehan pada Pang Qingsu,
Pang Qingsu pun tanpa diduga menunjukkan gelagat anehnya dengan tiba-tiba menunjukkan senyum psikopret di wajahnya. Yang hal ini pun sontak membuat Yan mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati, sebab apa yang dilihatnya di depannya ini bukanlah Pang Qingsu, melainkan iblis yang sedang menyamar. Sehingga pada saat yang sama, mengetahui Pang Qingsu merupakan jelmaan iblis yang menyamar, Pang Han pun tanpa basa-basi segera memunculkan energi di sekitar tubuhnya. Dengan tanpa ampun bergegas memberikan tinju roh ke arah tubuh iblis Pang Qingsu jadi-jadian itu, menyebabkan iblis Pang Qingsu yang terkena pukulan ini pun segera terhuyung-huyung di udara sebelum pada akhirnya tubuhnya tersungkur di tanah. Namun setelah tersungkur di tanah, iblis Pang Qingsu pun tampaknya masih menunjukkan penampilan OP-nya saat ia bangkit dan malah menertawakan kemampuan Pang Han yang menurutnya biasa aja. Dan mendengar sarkasan dari iblis Pang Qingsu, Pang Han pun spontan menunjukkan amarah brutal di wajahnya. Dengan segera, tinju keras yang mengandung energi Jiu Jin dan pun dimunculkan di tangannya, dan tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah tubuh iblis Pang Qingsu. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar. Dengan pada akhirnya, iblis itu pun seketika mokat. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 10 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.